Oke, di sini kita akan melanjutkan video pertama ya, yang membahas tentang konsep dasar ANOVA. Nah, di sini kita akan lanjutkan dengan membahas salah satu jenis ANOVA, yaitu one way ANOVA. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, one way ANOVA merupakan uji yang digunakan untuk menguji pengaruh satu faktor terhadap variasi mean populasi atau grup. Jadi, diingat-ingat ya, one way ANOVA digunakan untuk menguji satu faktor terhadap variasi mean populasi atau grup. Nah, untuk langkah ujinya bagaimana? Sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu istilah ANOVA. ANOVA merupakan akronim untuk analisis varians. Istilah ini sebenarnya menyesatkan karena tujuan dalam ANOVA adalah untuk menganalisis perbedaan antara mean atau rata-rata grup, bukan varians. Namun, dengan menganalisis variasi di antara dan di dalam grup, Anda dapat mencapai kesimpulan tentang kemungkinan perbedaan dalam rata-rata grup tersebut. Terdapat 3 macam variasi pada one way ANOVA. Yang pertama adalah SST atau variasi total. Kemudian SSA adalah variasi antar grup. Kemudian SSW yaitu merupakan variasi dalam grup. Formula untuk SSA dan SSW dinyatakan oleh formula berikut. Dengan C merupakan jumlah dari grup atau populasi atau level. Kemudian NJ merupakan jumlah nilai pada grup J. X bar J merupakan mean sampel grup J, dan X double bar merupakan grand mean. Grand mean merupakan mean total untuk semua sampel. Formulanya adalah sebagai berikut. Kemudian di sini juga ada XIJ yang merupakan nilai ke I pada grup J. Nah, menggunakan nilai SSA dan SSW, Anda bisa hasilkan tabel ANOVA berikut. Komponen dari tabel ANOVA yang pertama adalah degree of freedom, sum square, mean square atau variance, dan kemudian F. Di sini terdapat 3 sumber. Yang pertama adalah among groups atau antar groups, dan yang kedua adalah within groups atau dalam groups. Nah, pada tabel berikut ini yang akan kita gunakan dalam pengujian hipotesis adalah nilai F. F-stat disinilah yang akan digunakan sebagai patokan apakah kita akan menolak atau menerima H0. Langkah analisis pada one way ANOVA adalah menguji pengaruh faktor. Nah, di sini digunakan F-statnya seperti pada tabel sebelumnya. Kemudian nilai F-stat ini akan dibandingkan dengan nilai F-alpha. Apabila Anda memperoleh hasilnya adalah F-stat lebih besar dari F-alpha, maka keputusannya adalah tolak H0. F-alpha sendiri adalah nilai kritis dari F yang nanti akan kita bisa cari menggunakan tabel F. Nah, misalkan Anda memperoleh hasilnya adalah tolak H0, artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti terjadi variasi pada mean populasi. Nah, jika Anda mendapat hasil tersebut, maka Anda bisa lanjutkan analisisnya menggunakan prosedur Tukey. Seperti yang sudah dijelaskan pada prosedur ini, kita akan membandingkan beberapa pasang mean sampel. Banyak pasang mean sampel yang bisa dibandingkan adalah C dikali C minus 1 per 2. Jadi banyaknya itu berdasarkan banyaknya grup atau populasi atau level yang diteliti. Kemudian untuk nilai critical range-nya kita bisa peroleh dari formula berikut. Dengan Q alpha merupakan nilai kritis upper tail untuk distribusi studentized range atau distribusi Q. Dengan degree of freedom-nya adalah C untuk numerator dan degree of freedom sebesar N min C untuk denominator. Nah, kalau Anda sudah memiliki nilai kritis range ini, Anda bisa bandingkan nilai tersebut dengan nilai absolut dari mean sampel, pasangan mean sampel. Dari situ Anda bisa katakan manakah pasangan mean sampel yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan.
Nah, mungkin akan lebih jelas jika kita bahas menggunakan contoh soal ya. Diberikan contoh soal pertama berikut. Di sini sebuah perusahaan sandwich ingin mengetahui apakah nilai dolar untuk pesanan yang dibuat oleh masing-masing pelanggan berbeda dalam rata-rata di antara 4 lokasi usaha mereka. Data sampel yang diperoleh sebagai berikut, di mana di sini kita memiliki 32 data sampel dan sudah dihitung mean dan varians untuk masing-masing grup. Karena di sini lokasinya 4, maka grupnya ada 4. Kemudian juga sudah dihitung grand mean-nya atau mean totalnya. Nah, untuk langkah uji ANOVA-nya, yang pertama tentunya kita akan menyatakan hipotesis. Karena kita memiliki 4 grup, maka H0-nya bentuknya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Kemudian untuk yang kedua, kita akan membuat tabel ANOVA-nya. Nah, dari soal kita sudah tahu banyaknya grup adalah 4, maka C-nya sama dengan 4. Banyaknya data sampel adalah 32, maka N-nya sama dengan 32. Menggunakan ini, kita bisa peroleh SSA dan SSW dengan formula sebelumnya, di mana di sini SSA-nya bernilai 22 dan SSW-nya adalah 198,88. Dari informasi nilai tersebut, maka kita bisa isi tabel ANOVA-nya seperti ini. Nah, dari hasil inilah maka kita peroleh F-stat-nya adalah 1,03. Nilai ini yang akan kita jadikan patokan saat Anda bandingkan dengan nilai kritis F, sehingga Anda bisa tahu keputusannya adalah tolak atau terima H0. Oleh karena itu, pada langkah ketiga, tentunya kita harus menentukan berapa nilai kritisnya. Nilai kritisnya nanti akan ditentukan dengan tabel F. Nah, untuk menentukan nilai kritis pada tabel F, kita perlu informasi alfa, DF untuk numerator, dan DF untuk denominator. Pada soal sudah diberikan, alfanya adalah 0,05. Kemudian untuk DF numerator kita peroleh hasilnya 3. Nilai 3 ini diperoleh dari DF antar grup. Kemudian untuk DF denominator kita peroleh hasilnya 28 yang diperoleh dari DF within group atau dalam grup. Nah, selanjutnya karena digunakan alfanya 0,05, maka tabel F yang digunakan adalah tabel F ini dengan luas areanya adalah 0,05. Menggunakan DF numerator dan denominator yang sesuai, yaitu 3 dan 28, kita peroleh nilai kritis F-nya adalah di sini berkisar 2,95. Maka kita bisa lanjutkan dengan langkah keempat, yaitu mengambil keputusan dengan membandingkan F-stat dengan F-alpha, sehingga di sini diperoleh hasilnya adalah 1,03 yang kurang dari 2,95. Maka keputusannya adalah tidak tolak H0 atau terima H0. Oleh karenanya, diperoleh kesimpulan bahwa tidak cukup bukti untuk menolak klaim terjadinya variasi pada mean populasi. Nah, kalau hasilnya seperti ini, maka kita tidak perlu lanjutkan analisis untuk prosedur Tukey. Berbeda dengan contoh soal yang pertama, di sini diberikan contoh soal yang kedua, di mana contoh soal yang kedua ini masih berkaitan dengan ilustrasi pada video awal tentang perusahaan parasut. Akan diuji pengaruh faktor pemasok untuk variasi mean kekuatan parasut. Data yang diberikan adalah sebagai berikut dengan masing-masing data kekuatan parasut masing-masing supplier, jumlahnya adalah 5. Nah, untuk melakukan analisisnya di sini kita tidak hitung secara manual, namun menggunakan Excel. Dengan langkahnya adalah klik data, data analisis, dan ANOVA single factor.
sehingga Anda bisa peroleh hasilnya tabel ANOVA berikut. Nah, dari hasil ini kita bisa tahu dari masing-masing grup ukuran sampelnya adalah 5, sama semua. Kemudian jumlahnya adalah berikut ini. Kita juga sudah tahu mean masing-masing grup berikut. Varians dari masing-masing grup juga sudah diberikan berikut. Kemudian pada tabel ANOVA-nya sama, kita memiliki SS atau sum of square-nya between groups, atau kalau yang sebelumnya kita namakan among group ya, sama saja sebenarnya. Kemudian di sini ada within group, sum square within group, sama ya, SSW, berarti yang di atas ini adalah SSA. Kemudian ini DF untuk between group dan within group, MS, F. Nah, F di sini adalah nilai ujinya atau F-stat. Di sini kita juga memiliki p-value, dan di sini juga diberikan F kritisnya berapa. Nah, dari hasil ini kita tahu F-statnya lebih besar dari F-alpha, di mana 3,46 nilainya lebih besar dari 3,24, sehingga keputusannya adalah tolakan 0. Oleh karenanya, kita bisa katakan kesimpulannya adalah cukup bukti untuk mendukung klaim terjadi variasi mean. Nah, dengan hasil ini, maka kita bisa lanjutkan analisisnya dengan menggunakan prosedur Tukey. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada prosedur Tukey, kita akan membandingkan pasangan mean sampel. Nah, sebelum kita akan daftar pasangan mean sampelnya apa saja, kita akan kumpulkan informasi yang kita peroleh dari soal. Dari soal kita ketahui C-nya atau jumlah dari grupnya adalah 4, karena kita memiliki pemasoknya adalah 4. Kemudian jumlah data sampelnya adalah 20, maka di sini N-nya 20. Dan karena kita miliki ukuran sampel yang sama untuk setiap grup sebanyak 5, maka di sini NJ sama dengan NJ aksen sama dengan 5. Nah, dari nilai tersebut kita bisa peroleh denominator DF-nya atau DF denominatornya adalah 16, dan pasang mean sampel yang akan kita bandingkan ada sebanyak 6 pasang. Apa saja? Yang pertama adalah kita bandingkan mean X1 dengan mean X2 ya, atau mean pertama dan mean kedua yang mewakili mean dari kekuatan parasut yang diperoleh dari bahannya pemasok 1 dan mean kekuatan parasut yang diperoleh bahannya dari pemasok 2 dan seterusnya. Jadi di sini ada 6 pasang mean sampel yang akan kita bandingkan. Nah, karena dari informasi ya kita peroleh bahwa kita memiliki ukuran sampel masing-masing grup itu sama 5. Maka di sini kita hanya perlu menghitung satu nilai kritis range. Formulanya seperti ini ya, diperoleh dari sebelumnya. Nah, untuk menghitung ini kita perlu nilai Q alpha. Q alpha ini nilai kritis yang diperoleh dari tabel Q. Untuk memperolehnya kita harus tentukan number of group C-nya. Di sini C-nya adalah 4, kemudian denominator DF-nya adalah 16. Sehingga kita peroleh critical range-nya di sini adalah 4,4712. Di mana kita punya Q alpha-nya adalah 4,05, kemudian MSW dari tabel sebelumnya ya, yang dari Excel adalah 6,094, kemudian NJ dan NJ aksennya adalah 5. Nah, hasil inilah yang nanti akan kita bandingkan dengan nilai absolut dari masing-masing pasangan mean berikut ini. Hasil perbandingannya menyatakan hasilnya seperti ini. Jadi, untuk menyatakan apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak, kita harus lihat manakah nilai absolut mean yang lebih besar dari nilai kritis range. Di sini diperoleh pasangan mean yang signifikan adalah pasangan mean supplier 1 dan supplier 2.
Sehingga kita bisa simpulkan dengan keyakinan 95% kekuatan parasut dengan bahan serat pemasok 1 dan 2 meannya berbeda, di mana mean kekuatan parasut pemasok 1 lebih rendah dibandingkan pemasok 2, sedangkan untuk pasangan lainnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, di sini kenapa sih kok dapat kesimpulannya rata-rata dari kekuatan parasut pemasok 1 lebih rendah daripada pemasok 2? Karena dari hasil sampel, kita peroleh mean sampel untuk grup 1 itu nilainya 19,52, lebih kecil dari mean sampel grup 2 itu 24,26. Nah, sekian penjelasan untuk one way ANOVA. Video selanjutnya akan dijelaskan tipe ANOVA lainnya. Terima kasih.